Assalamualaikum Bu Harni, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Nanda. Baik, selamat pagi juga Ibu. Bu, saya lihat di jadwal bahwa hari ini adalah Ibu jadwalnya melaksanakan coaching ya Bu ya, bersama dengan Pak Lalu. Benar. Benar ya Bu ya. Benar. Jadi begini Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan dulu ya Bu ya. Di mana di sini saya sebagai observer, di mana nanti di dalam proses coachingnya Ibu bersama Pak Lalu, saya bertindak sebagai pengamat. Jadi nanti ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Siap. Ya, di mana di rubrik penilaian observasi tersebut diharapkan Ibu bisa memiliki prinsip coach ya Bu ya. Di mana ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, berikutnya Bu, untuk berikutnya di dalam proses coaching tersebut diharapkan Ibu memiliki kompetensi inti. Kompetensi inti dari coaching ya Bu ya, di mana kompetensi intinya itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, yang tetap saja harus menggunakan teknik rasa ya Bu ya. Dan berikutnya saya mengharapkan bahwa Ibu bisa melaksanakan coaching hari ini dengan menerapkan alur tirta, begitu Bu ya, dalam tahapan coaching. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Ibu. Silakan Ibu. Ya, sebelum Ibu mulai coaching. Ya. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif. Baik, kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Benar. Oke, secara spesifiknya bagaimana Bu? Ya, saya ingin supaya saya itu betul-betul fokus kepada coach saya, dan coach saya itu nanti dapat menemukan solusi dari apa yang dia sedang hadapi saat ini, dengan saya mendengarkan aktif dan juga kehadiran penuh. Seperti itu yang saya harapkan. Baik Bu. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Baik. Indikator ketercapaian atau tolak ukur bagaimana yang ingin Ibu tuju? Nah, saya ingin ketika itu tadi saya menghadirkan kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif, coach saya jadi menemukan solusi-solusi sendiri dari masalah yang dia hadapi. Jadi dia merasa nyaman, terbuka kesempatan-kesempatan terbaiknya untuk melakukan perubahan yang lebih baik, seperti itu. Baik Bu. Oke, semoga semua bisa tergali dengan maksimal ya Bu ya. Kemudian bisa tercapai sesuai dengan indikator yang tadi Ibu sampaikan. Silahkan dimulai coachingnya Bu. Kemudian semoga proses coaching hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Nanda. Siap. Assalamualaikum Pak Lalu. Waalaikumsalam Bu Harni. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, kemarin kan Bapak ini katanya mau cerita-cerita ke saya. Iya Bu, dari kemarin sebenarnya nyari kawan sharing Bu. Nah, ada beberapa sih terkait sekolah juga Bu, terkait kondisi kelas yang mau saya cerita sama Ibu gitu. Boleh silakan ceritakan, apa itu, tertarik saya. Ya, jadi itu sih Bu, saya agak bingung juga. Saya merasa setiap saya menjadi wali kelas yang paling susah saya ajar itu adalah anak binaan saya gitu Bu. Nah, contohnya saya kan wali kelas 77 sekarang nih. Nah, saya mengajar dari 71 sampai 77. Nah, 77 yang notabene-nya itu murid saya, binaan saya istilahnya, saya paling kesulitan mengajar di situ rasanya Bu. Itu yang makanya bingung juga kenapa ya saya bilang itu. Dan itu juga terjadi tahun lalu. Saya merasa kok di kelas saya aja saya agak lebih susah gitu Bu, muridnya agak susah diatur gitu Bu. Yang iya. Nah, dari hambatan-hambatan itu apa sebenarnya yang membuat ini? Kan kalau di kelas lain berarti tidak ya Pak ya? Nggak begitu Bu. Terlalu gitu ya. Kalau boleh tahu misalnya nih dari skala angka itu berapa itu dibandingkan kelas lain dan kelas Bapak ini? Kalau misalnya di kelas lain itu penguasaan kelas saya itu bisa 6 sampai 7 lah Bu. Nah, kalau di kelas saya itu rasa-rasanya 4 sampai 5 Bu kemarin. Ya. Ya, jadi agak itu sih yang mau saya sharing. Memang ada beberapa hal yang sudah saya lakukan. Nah, itu Bu.
kira-kira itu hambatannya apa ya Pak ya? Nah, kalau saya melihat mungkin Bu, karena saya wali kelasnya Bu, jadi mungkin anak-anak itu kan merasa agak dekat nih sama wali kelasnya. Ya. Jadi merasa ya dah nggak apa-apa mau bertingkah dikit atau kadang-kadang merasa akrab gitu. Ya. Jadi karena kebablasan jadinya Bu, jadi akhirnya pembelajaran itu kurang efektif, banyak main-mainnya gitu Bu kalau kemarin. Oh seperti itu. Iya. Jadi Bapak sudah tahu ya kira-kira seperti itu, udah mengidentifikasi. Ya, Nah, sepertinya itu masalahnya Bu. kira-kira supaya anak-anak itu bisa berubah, apa yang akan Bapak lakukan? Nah, saya lagi mencoba menerapkan apa yang sudah saya pelajari sebenarnya Bu. Nah, karena kebetulan kan kita ikut CGP, terus salah satu modulnya itu tentang keyakinan kelas. Nah, betul. Nah, Ya. itu yang saya coba implementasikan di kelas saya Bu. Saya ngajak anak itu, udah saya nggak mau menghukum kalian lagi begitu Bu. Nah, ayo kita buat kesepakatan kelas, bagaimana biar kelas kita sama dengan kelas yang lain Bu, yang ketika guru mengajar mereka diam, patuh, tapi aktif gitu Bu. Ya, Ketika kita benar-benar kasih pertanyaan, mereka menjawab seperti itu Bu. Itu yang saya coba sudah lakukan Bu. Sudah, dan bagaimana hasilnya Pak? Beberapa saat ini sudah mulai ada nampak Bu. Jadi Ya. anak-anak itu sudah lebih bisa saya kendalikan. Kemudian ketika saya ngomong, mereka istilahnya kalau kemarin itu berisik sekali Bu, sekarang udah Seperti itu. tapi kalau sekarang itu udah lebih enak gitu Bu. Kalau sudah kalian tolong diam dulu ya, kita ini. Nah, mereka udah diam gitu Bu, udah seperti ada itu. Jadi komitmen apa yang Bapak lakukan dalam menghadapi situasi seperti itu? jadi saya mengajak anak-anak itu untuk membuat komitmen kelas atau ininya keyakinan kelas Bu. Jadi salah satu poinnya adalah ketika guru menjelaskan, kalian sebagai murid atau siswa itu harus bisa mendengarkan apa yang disampaikan guru. Itu salah satu bukti bentuk pembelajaran karakter kalian juga. Saya seperti itu, dan keyakinan itu saya tuliskan Bu dalam bentuk peraturan, tapi dalam bentuk dalam bentuk kesepakatan. Kesepakatan kelas ya. Jadi kalau misalnya mereka kemarin ada yang ribut-ribut lagi, tinggal tunjukin, nah itu kesepakatan kelas kita, jadi mereka sadar dan akhirnya merubah lagi, dan alhamdulillah udah ada perubahan Bu. Oh seperti itu, luar biasa. Nah tadi kan nilainya skalanya itu kan 4 sampai 5. Nah kalau sekarang kira-kira berapa itu Pak? Dari ini perubahannya kan saya mulai coba dari 2 bulan yang lalu Bu, setelah selesai pembelajaran modul itu. Nah, kalau kemarin awal-awal sebelum-sebelumnya itu 4,5, 4 sampai dengan 5, sekarang ya mungkin udah 6 mau menuju 7 lah Bu. Jadi ya ketika saya mengajar sudah agak sedikit lebih enak kalau sekarang Bu. Ya hampir setara lah dengan kelas yang lain. Itu. Nah, ada nggak kendala-kendala yang menghambat dan yang memotivasi Bapak atau mendukung langkah-langkah Bapak gitu? Kalau kendala sih memang karena kami kelas yang beragam Bu ya, dari berbagai macam karakter, itu wajar, dan itu saya coba satukan dengan pembelajaran yang menyenangkan sehingga mereka fokusnya ke belajar, bukan karakter mereka yang mau main gitu. Nah, itu yang menjadi penghambat, dan usaha saya itu ya dengan memberikan pembelajaran yang semenarik mungkin Bu. Nah, kalau untuk dukungan-dukungan, kebetulan kami juga sering sharing sih Bu dengan kawan-kawan rekan sejawat di situ, banyak saling berbagi informasi begitu Bu. Itu yang menjadi salah satu pendukung kami untuk saling berbagi itu. Oh seperti itu. Jadi udah lumayan lah ya Pak ya, dari 4, 5 sekarang skalanya menjadi 6 dengan Bapak mempraktekkan ilmu yang didapat dari CGP ya betul Pak sekali ya? Bu, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan yang ketika saya praktek memang relevan Bu, dan memang bisa, benar-benar bisa. Apalagi mungkin kalau misalnya kita selesai dan semua ilmu itu kita terapkan benar-benar, insya Allah sekolah kita akan menjadi lebih maju Bu, dari segi akademik, segi pribadi siswanya maupun gurunya Bu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, kira-kira Bapak itu pengen berapa sih rentang nilainya dan berapa lama nanti Bapak akan ini melaksanakan seperti itu targetnya? Kalau saya pribadi Bu, saya berharap ketika saya selesai CGP bulan Desember itu, nilai yang bisa saya tingkatkan dari kualitas pembelajaran di kelas saya maupun kepribadian siswa saya itu 8 atau 9 Bu.
Jadi dengan menerapkan apa yang sudah saya pelajari, saya langsung implementasikan di kelas, seperti itu Bu. Jadi saya berharap nilai maksimalnya itu kalau bisa 10, tapi target saya pribadi untuk saat ini 8 atau 9 lah Bu. Iya, Ya. mantap ya Pak ya. Berarti Betul. ini ya ilmu-ilmu di JKP ini ibaratnya seperti obat ya Pak Iya ya. betul Bu, betul Bu. Iya, obat untuk anak-anak kita bagaimana menghadapi tantangan-tantangan seperti itu ya Pak ya. Jadi target Bapak itu sampai bulan Desember. Desember gitu Bu. ya. Ya Desember itu anak-anak itu sudah berada di level tertinggi yang saya targetkan tadi itu Bu, 9. Iya. Iya ya. Jadi gimana nih Bapak perasaannya hari ini? Senang Bu, lega, tambah semangat juga, termotivasi Bu, saling berbagi cerita tentang pengalaman mengajar juga. Jadi lebih semangat lagi Bu untuk melakukan perubahan di sekolah saya, di kelas saya khususnya Bu. Ya syukurlah Pak lalu ya. Terus ini ya, untuk rencananya tadi itu gimana Pak? Untuk pelaksananya ya Bu ya. Ya. Saya kan sebenarnya udah mulai melaksanakan itu dari 2 bulan kemarin Bu. Nah, saya akan terus Bu membuat terobosan-terobosan sehingga kualitas pembelajaran di kelas saya itu semakin baik dan anak-anak itu benar-benar melaksanakan budaya positif di dalam kelas saya Bu. Jadi ya, dan ini sudah setiap Jumat Bu, saya sudah semacam briefing lah kalau sederhananya Bu. Jadi kita sharing, kita melihat apa yang kurang dari kelas ini, kita sharingkan di hari Jumat itu. Oh ya, kamu tolong ini ya, untuk tingkatkan kebersihan, misalnya di bagian seksi kebersihan, seperti itu Bu, sudah berjalan. Iya. Nah, misal nih Pak, rencana Bapak itu kan tadi seperti itu. Misal ada gangguan, apa yang akan Bapak lakukan? Hambatan itu misal. Ya, kalau gangguan atau hambatan seperti yang saya sampaikan di awal Bu, selalu ada. Tapi saya pribadi tetap optimis Bu, yang namanya gangguan ataupun rintangan itu pasti bisa dilalui Bu. Ya pasti bisa kita lewati. Yang penting kita mau berikhtiar untuk menjadi lebih baik lagi, menjadikan kelas lebih baik lagi, menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan, lebih berkualitas lagi, seperti itu Bu. Benar-benar, apalagi itu tadi Bapak ini ya berkolaborasi dengan rekan sejawat betul, juga Bu. ya. Iya, dapat jadi dukungan dari kawan-kawan. Ya, dukungan itu dari sana sini juga pasti banyak gitu ya. Baik Bapak, luar biasa sekali. Jadi gimana ini tadi perasaan Bapak setelah kita bercerita dalam waktu yang singkat ini? Senang sekali Bu, yang seperti yang saya sampaikan tadi, udah lega dan saya jujur lebih semangat lagi untuk terus menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik lagi di sekolah saya, khususnya di kelas-kelas yang saya ajari begitu Bu. Iya, terima kasih Bu atas ini diskusi kita, sangat menginspirasi. Sama-sama Pak Lalu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita bicarakan hari ini tetap memberikan semangat ya Pak ya. Amin, pokoknya amin. Itulah apapun yang terjadi di sekolah kita pasti akan ada jalan keluarnya ya Pak ya. Betul, Bu. Dan saya sangat tertarik untuk mendengarkan cerita Pak Lalu di bulan Desember khususnya. Insya Allah nanti kita diskusi lagi Bu, sharing-sharing lagi. Baik. Kalau begitu Pak, tadi Bapak katanya mau masuk mengajar lagi. Iya betul Bu, nanti jam 11 ini saya udah masuk lagi ke kelas Bu. Jadi mungkin cukup sampai di sini Bu ya. Boleh Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin Bu, amin. Tetap semangat. Terima kasih Pak Lalu. Sama-sama Ibu, terima kasih. Izin dulu Bu. Assalamualaikum Pak Lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah. Nanti di-cut Pak itu yang pertanyaan. Baik Bu Hani, kita telah masuk ke dalam tahapan pasca observasi ya Bu ya. Nah di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita dan prinsip juga dalam coaching. Yang kedua saya mau tanya Bu, mengenai yang Ibu lakukan pada tahapan coaching tadi sesuai nggak dengan prinsip coaching? Sudah Bu, karena saya memang membaca panduannya. Iya. Jadi gini Bu ya, pada saat proses coaching tadi saya melakukan pengamatan dan saya mencatat apa-apa saja hasil penilaian saya ya Bu ya. Izinkan saya menyampaikan
hasil pengamatan saya tadi pada saat Ibu melaksanakan coaching. Silakan Bu Nanda. Di sini Bu, sesuai dengan yang telah Ibu lakukan tadi, itu sudah sesuai dengan prinsip coaching. Terima kasih. Di mana Ibu sudah mencoba menjalin hubungan kemitraan, di mana Ibu membuat bahwa hubungan Ibu dengan Pak Lalu itu adalah setara, begitu. Kemudian Ibu tidak membeda-bedakan Pak Lalu itu adalah laki-laki, Ibu perempuan, Ibu tidak membedakan hal seperti itu. Kemudian yang saya nilai lagi sudah sesuai dengan yang tadi awalnya Ibu sampaikan, rencana-rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal. Nah, kemudian untuk proses kreatifnya sendiri, Ibu sudah menggali permasalahan yang dihadapi oleh Pak Lalu, sehingga Pak Lalu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, begitu Bu ya? Ya, Bu Nanda. Tadi waktu di awal, saya bertanya kepada Ibu, bahwa Ibu itu tadi kan mau menggali atau mengembangkan kompetensi inti, di mana itu adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, begitu ya Bu ya? Benar-benar. Benar sekali. Nah, di mana yang saya lihat berdasarkan hasil pengamatan, Ibu sudah memaksimalkan potensi yang Ibu miliki sebagai coach. Kemudian sudah terlaksana dengan baik, itu yang paling penting ya Bu ya. Dan sudah sesuai dengan alur tirta. Terima kasih. kasih. Dalam tahapan-tahapan coaching Ibu tadi sudah memuat yang namanya tujuan. Sudah ada dalam pembahasan, sudah jelas tujuannya kemana arah bicaraannya. Kemudian berikutnya Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya dari berdasarkan percakapan Ibu dengan si coach tadi. Coach tersebut sudah ini loh permasalahannya, tahapan sudah mulai sesuai ya. Kemudian rencana tindak lanjutnya juga sudah ada di sana, bahwa si coach tersebut akan melakukan hal ini berdasarkan yang sudah dia temukan solusinya. Kemudian terakhir juga ada tanggung jawab di dalamnya. Nah, berikutnya Bu, berdasarkan hasil coaching yang tadi yang telah Ibu lakukan, ya Bu Nanda, apakah ada rencana tindak lanjutnya Ibu ke depannya? Ada Bu Nanda. Apa itu Bu, kalau saya benar? Ya, saya akan aktif selalu berkomunikasi dengan Pak Lalu, bagaimana beliau menerapkan apa yang telah direncanakan tadi. Baik. Oke Bu, lanjut ya Bu ya. Baik, silakan. Jadi selama proses coaching tadi, saya sudah mencatat ya Bu ya, di dalam form supervisi akademik, di mana nanti itu gunanya sebagai bukti kinerja Ibu. Nanti akan saya serahkan juga kepada pihak kurikulum ya Bu ya. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, dari hasil observasi awal, kemudian yang tadi observasi Bu ya, kemudian berikutnya kita sudah melaksanakan, Ibu sudah melaksanakan coaching, kemudian yang sekarang kita sudah melaksanakan pasca observasi, kemudian saya mau bertanya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan hasilnya dari kegiatan hari ini? Ya, terima kasih Bu Nanda. Sebenarnya banyak sekali yang saya dapatkan dari percakapan saya dengan Pak Lalu juga tadi kan. Jadi saya kan tahu bagaimana masalah-masalah beliau di sekolah dan solusi-solusi yang telah dilakukan dan yang akan terus dilakukan seperti itu. Baik, oke Bu. Kemudian kompetensi apa berikutnya yang ingin Ibu kembangkan? Ya, itu tadi saya kalau misalnya untuk kedepannya nanti akan menggali pertanyaan yang lebih berbobot untuk supaya mengeksplor dari coach gitu. Baik Bu. Oke, baik Bu, saya berdoa semoga kompetensi inti yang Ibu sampaikan tadi bisa Ibu kembangkan dengan baik. Kemudian semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu ya. Ibu secara khususnya, dan kemudian untuk Pak Lalu sebagai coachingnya, untuk memberikan pelayanan coaching di kemudian hari. Siap Bu Nanda, terima kasih. Oke, sebuah proses yang sangat luar biasa Bu. Benar-benar. Semoga bisa berdampak baik ke depannya untuk saya sebagai pengamat, untuk Ibu sebagai coach, dan untuk Pak Lalu sebagai coaching. Amin. Oke Bu, kita akhiri kegiatan kita hari ini, pasca observasi kita hari ini. Terima kasih waktunya yang telah diberikan oleh Bu Hani. Sama-sama Bu Nanda ya, untuk ini reviewnya, evaluasinya seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu, kita akhiri karena habis ini saya juga mau ngajar ya Bu ya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pula salamannya. Ya sudah.